Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ini ternyata ada sisi gelapnya dari sirkuit Mandalika MotoGP 2022. Di balik megahnya MotoGP Mandalika, huru-haranya, keunikannya, namun ternyata juga ada sisi gelapnya. Mengungkap ada sisi gelap di balik proyek megah sirkuit Mandalika yang dipakai untuk ajang MotoGP 2022 kemarin. Banyak warga sekitar yang harus merelakan tanah, rumah, dan tanahnya untuk tata ruang sirkuit yang dibangun pada 2021. Salah satunya Sibawai, yang sekitar 1,2 hektar lahannya digunakan untuk membangun sirkuit, membuat Sibawai kehilangan tanah dan pohon kelapanya. Sibawai mengklaim kepemilikan lahan seluas 6 hektar di kawasan Lombok yang telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus Mandalika. Rumahnya yang sederhana dan lahan pertanian kelapa, jagung, dan singkong yang luas sekarang berada di sebelah dinding sirkuit Jalan Internasional Mandalika, tempat balapan MotoGP minggu lalu. Dia mengatakan sebagian dari tanahnya, sekitar 1,2 hektar, telah dibuka dan digunakan untuk membangun sirkuit. Kira-kira di mana tikungan nomor 10 dari trek sekarang. Kira-kira di tikungan nomor 10 katanya. Itu 1,2 hektar milik Pak Sibawai. Kehilangan sebidang tanah itu membuat dia kehilangan pohon kelapa dan dia mengatakan bahwa dia tak pernah mendapatkan kompensasi atas kehilangan tersebut. Sibawai yang seperti kebanyakan orang Indonesia menggunakan satu nama, termasuk di antara 25 keluarga yang tinggal di sebelah lintasan balap sepanjang 4,3 km. Tetapi dia tidak termasuk di antara penonton resmi hari Minggu yang berjumlah 60.000 orang, termasuk Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi lainnya. Saya tidak bisa membayangkan berapa lama lagi saya harus tinggal di sini. Halaman depan saya sekarang tidak terawat karena saya selalu memikirkan hal ini dan saya tidak punya waktu untuk melakukan hal lain. Saya bertanya-tanya tentang masa depan saya, masa depan anak-anak saya. Saya khawatir tentang mereka, kata Sibawai. Konflik tanah di Mandalika disorot oleh Oliver The Scooter, pelapor khusus PBB untuk kemiskinan ekstrim dan hak asasi manusia, dan pakar PBB lainnya pada Maret tahun lalu. The Scooter menuduh bahwa perkembangan dalam proyek Mandalika telah melibatkan perampasan tanah atau lahan secara agresif, pengusiran paksa masyarakat, dan intimidasi atau ancaman terhadap pembela hak asasi manusia. Pakar PBB juga mengkritik kurangnya uji tuntas oleh Bank Investasi Infrastruktur Asia dan bisnis swasta untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan menjelaskan bagaimana mereka mengatasi dampak buruk hak asasi manusia, sebagaimana ditetapkan dalam prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia. Aduh, ini sudah tercatat oleh pelapor khusus PBB ya, Oliver The Scooter. Ternyata melibatkan perampasan tanah, lahan secara agresif, pengusiran paksa masyarakat, dan intimidasi atau ancaman terhadap pembela hak asasi manusia. Inilah sisi gelapnya sirkuit Mandalika. Semoga segera ada solusi bagi korban-korban yang tanahnya dirampas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.